Pemirsa, gudang rokok di Desa Kemilau Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan terbakar. Akibat kejadian tersebut, ribuan bungkus rokok hangus terbakar. Kebakaran gudang rokok ilegal ini membuat panik warga karena berada di kawasan padat permukiman. Saksi mata menuturkan api muncul sekitar pukul 9 pagi yang sebelumnya diawali kepulan asap dari bagian atap. Warga sekitar berupaya memadamkan api hingga akhirnya mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Menurut warga, rumah ini sudah lama menjadi gudang salah satu rokok. Belum diketahui penyebab kebakaran karena saat kejadian gudang dalam kondisi kosong. Gudang rokok 927. Mana admin ini? Ada admin. Oh, gudang rokok ini, Pak. Ya. Sudah lama, ya? Kejadian ini sekitar pukul berapa, Pak? Kalau menurut informasi itu sekitar jam 9. Gara-gara apa, Pak? Akibat curah hujan yang tinggi, rumah warga di tepi Sungai Ciliwung, Jalan Swadaya 1, Pejaten Timur, Jakarta Selatan longsor. 4 orang penghuni rumah langsung menyelamatkan diri begitu longsor terjadi. Rumah seorang warga di Jalan Swadaya 1, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan longsor akibat dilanda hujan deras Kamis malam. Pemilik rumah, Sarifudin, mengatakan sejak sore kemarin sudah terlihat tanda-tanda retaknya bangunan dan Sarifudin berusaha menambal dinding yang mulai retak. Namun longsor terjadi semalam saat hujan deras turun. 4 orang penghuni rumah yang berada di lokasi langsung menyelamatkan diri. Akibat longsor, bangunan milik Sarifudin rusak parah di bagian dapur dan kamar mandi yang tercebur ke dasar sungai. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi rumah yang longsor di Jakarta Selatan, sudah ada rekan kami Nadia Valeri di sana. Nadia, bagaimana kondisi terkini rumah yang longsor di sana? Fandi, Anissa, dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam rumah seorang warga di Pejaten Timur, Jakarta Selatan yang mengalami longsor pada malam hari tadi. Saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda kondisinya. Ini merupakan bagian belakang rumah yang mengalami longsor, di mana bagian belakang rumah ini terdiri dari kamar mandi dan juga dapur. Dapat dilihat bahwa untuk bagian belakang rumah memang mengalami kerusakan total, kerusakan yang cukup parah dari mulai atap, dinding, dan juga pintu. Saat ini seluruhnya sudah amblas dan kemudian tercebur ke dalam Sungai Ciliwung, yang memang untuk rumah ini berada tepat di atas tebing dari tepi Sungai Ciliwung. Selain dari bagian belakang rumah, yakni kamar mandi dan juga dapur, memang untuk bagian tengah rumah juga cukup terdampak dikarenakan tertimpa oleh puing-puing, yakni dari atap rumah dan juga dari bagian dinding yang runtuh, sehingga untuk mengantisipasi adanya longsor susulan dari pemilik rumah beserta penghuni rumah lainnya juga setelah kejadian longsor pada malam hari tadi, kemudian juga memutuskan untuk mengungsi untuk mengantisipasi kemudian adanya tertimpa runtuhan ataupun adanya longsor susulan. Untuk peristiwa longsor pada malam hari tadi, Fandi dan juga Anissa, diperkirakan terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, yang mana pada jam tersebut memang saat itu kawasan dari Jalan Swadaya 1, Pejaten Timur ini dilanda hujan yang cukup deras, dan pada saat itu juga seluruh penghuni rumah yang terdiri dari 4 orang, yakni dari 3 dewasa dan juga 1 anak-anak, ini pada saat itu berada di rumah. Dan untuk mengetahui Fandi dan juga Anissa bagaimana kronologis dari peristiwa longsor malam hari tadi, sudah bersama kami pemilik rumah dengan Mas Sarifudin. Selamat sore, Mas Sarifudin. Ya, Mas, bisa diceritakan untuk kronologis pada saat terjadinya peristiwa longsor malam tadi seperti apa, Mas? Iya, pertama-tama dia retak dulu tembok-temboknya, pertama itu di toilet, terus habis itu di dapur. Tiba-tiba pas saya nambal-nambal itu di tembok sebelah toilet langsung rubuh, jadi langsung ketarik semua tuh tembok, jadi langsung ke bawah temboknya. Artinya memang sudah ada tanda-tanda kerusakan ya, Mas, sebelum longsor? Iya benar, udah ada tanda-tanda kerusakan, udah retak, itu sempat saya tambal gitu. Retaknya itu sejak berapa lama, Mas? Udah mungkin udah ada seminggu dah. Iya.
Mas Saripudin sudah berapa lama tinggal di sini, Mas? Lebih dari 20 tahun. Selama 20 tahun itu pernah nggak sih, Mas, ada kejadian seperti ini? Mungkin selama curah hujan tinggi ataupun dari rumah tetangga juga mungkin pernah ada yang longsor juga? Nggak ada sih, nggak ada kejadian ini baru kali ini. Ini baru pertama kali, Iya. Mas. Nah, untuk kemudian ini, Mas, apakah rumahnya juga akan diperbaiki atau Mas Saripudin dan keluarga ini kemudian akan mencari lokasi lain untuk tinggal? Kalau misalnya ada bantuan ini, mungkin di sini ada kalau mungkin ada bantuan. Jadi untuk sementara masih memutuskan untuk diperbaiki saja ya, Mas? Iya, iya Mbak. Baik, terima kasih Mas Saripudin atas waktunya. Semoga untuk perbaikan rumahnya bisa segera rampung ya, Mas. Ya, baik Fandi dan juga Anissa, tadi merupakan keterangan dari pemilik rumah Saripudin yang di sini sudah tinggal lebih dari 20 tahun bersama ayah, kemudian saudara dan juga keponakannya. Namun selama 20 tahun tinggal di sini memang kejadian longsor ini baru pertama kali. Dan juga Saripudin mengatakan masih akan mencoba untuk memperbaiki rumah ini dengan dibantu oleh petugas PPSU. Kembali ke studio, Fandi, Anissa. Baik, terima kasih Nadia Valeri melaporkan langsung dari Pejaten Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali Nadia. Pemirsa, alat tes COVID-19 Genos mulai digunakan di beberapa stasiun, antara lain stasiun Pasar Senen dan Gambir. Alat tes COVID-19 Genos dinilai penumpang kereta api lebih praktis dan tanpa rasa sakit. Sejumlah calon penumpang kereta di stasiun Pasar Senen antusias memilih alat tes COVID-19 Genos C19 sebagai salah satu syarat perjalanan menggunakan kereta api. Berbeda dengan rapid antigen yang melalui hidung, tes Genos menggunakan sampel udara melalui mulut. Nantinya, kantong udara dari hembusan calon penumpang. Hingga saat ini, sebanyak 4 unit alat tes COVID-19 Genos disediakan di stasiun Pasar Senen. Sejumlah calon penumpang kereta mengaku lebih memilih alat tes Genos, selain karena harganya lebih murah, proses pengambilan sampel Genos juga dinilai lebih praktis. Pasti lebih simpel ya, lebih simpel juga, terus ya nggak sampai nyakitin kan, biasanya orang ada yang hidungnya sampai sakit. Nah terus harga juga lebih murah sih, itu udah oke sih Mas menurut saya sih. Cuma ya saya belum tahu aja nih hasilnya, nunggunya lama apa enggak sih, begitu. Genos sendiri ini saat ini sudah tersedia di 2 stasiun, yaitu stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Nah, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jika para pengguna jasa ingin menggunakan layanan Genos di stasiun, ini sudah wajib harus memiliki kode booking ataupun tiket yang sudah ditransaksikan, seperti itu. Nah, kemudian juga para pengguna jasa dianjurkan untuk tidak melakukan makan atau minum sebelum mengambil sampel di kantong udara ya, seperti itu. Dan pemirsa, masih terkait pencegahan persebaran COVID-19, Pemprov DKI Jakarta mengkaji wacana lockdown setiap akhir pekan. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Pak Wakil Gubernur, selamat sore. Apakah sejauh ini... Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan pembahasan wacana untuk lockdown di akhir pekan seperti apa? Karena kalau besok ini di Depok kalau tidak salah sudah mulai diterapkan untuk lockdown Sabtu Minggu, pembatasan seperti itu. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa wacana lockdown Sabtu Minggu atau weekend itu kan diawali oleh usulan Bung Saleh Daulay dari anggota DPR RI, ya kan, yang mengusulkan ketika itu di salah satu stasiun TV. Ya kan, mengusulkan kepada kami, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kami sudah sampaikan, silakan disampaikan kepada pemerintah pusat, ya kan. Karena pemerintah pusat kami juga punya kajian, teliti, punya ahli dan pakar, ya. Sejauh ini belum dimungkinkan, kenapa di Jakarta kan sedang melaksanakan PSBB atau PPKM jilid 2 sampai dengan 8 Februari. Jadi tidak dimungkinkan Sabtu Minggu memberlakukan lockdown weekend atau Sabtu Minggu. Apa yang menjadi ganjalan hingga tidak mungkin, Pak Riza? Ya, kan PSBB sudah diputuskan kebijakannya, jam operasional dan kapasitas dan lain oleh pemerintah pusat. Priorisasinya juga sampai tanggal 8. Jadi tidak mungkin yang sudah kita berlakukan sampai tanggal 8 terus kita rubah. Itu kan etikanya begitu. Tapi ya, masa kalau kita dari merubah di tengah jalan, kemudian kedua setelah tanggal 8-9 itu nanti baru dibahas kembali. Namun bagi Pemprov DKI Jakarta belum dimungkinkan itu dilakukan di Jakarta, banyak alasan ya. Baik. Karena kan harus dikaji lebih dalam. Itu baik, kan, pengkajian apakah dimulai sekarang, Pak? Jadi nanti pada tanggal 8 atau 9 Februari mungkin sudah bisa diterapkan kalau pengkajian dilakukan sekarang?
Ya sudah kita coba cek sementara ini sambil berjalan, tapi sejauh ini kita melihat di Jakarta belum memungkinkan dilakukannya lockdown akhir pekan ya. Jakarta ini kan ibu kota ya, jadi berbeda dengan daerah lain. Ibu kota ini kan kita juga harus menghormati orang-orang yang datang ke Jakarta ya. Baik, dari sejauh ini dari beberapa daerah. Yang penting sekalipun dibuka atau transisi, yang penting semua melaksanakan protokol kesehatan. baik. Apalagi kalau cuma 2 hari, belum dijamin efektivitas daripada lockdown di Sabtu Minggu. Baik, sejauh ini Presiden pernah menyampaikan bahwa PPKM dinilai tidak efektif. Di Jakarta sendiri, apakah Bapak menilai hal ini efektif jika kita lihat korelasi angka pertambahan COVID-19 setiap harinya di Jakarta, Pak? Iya, tentu memang disampaikan oleh Pak Presiden betul, PPKM 1-2 belum efektif. Kenapa? Karena yang pertama, memang lebih pada masih ada efek atau dampak daripada libur panjang akhir tahun. Kedua, ya memang masyarakat cukup jenuh, lelah dan capek sudah hampir setahun mengalami pandemi COVID ini. Kemudian yang ketiga, kami sendiri di Jakarta sebagai ibu kota, tentu tantangannya sangat berbeda dengan daerah lain. Di Jakarta ini pusat interaksi di Indonesia ya di Jakarta, yang datang dari luar negeri, dari dalam negeri, transit. Kemudian pemerintah pusat di Jakarta yang juga banyak kegiatan keluar daerah, para pengusaha banyak di Jakarta yang juga banyak keluar masuk daerah luar negeri dan sebagainya. Dan karena ibu kota, kita kan harus menerima orang-orang yang kebetulan transit di Jakarta atau berkunjung ke Jakarta. Yang penting siapapun yang datang ke Jakarta, kita minta memenuhi syarat kriteria yang sudah kita putuskan bersama. Di antaranya harus umpamanya rapid antigen, ada yang PCR dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya yang harus melaksanakan protokol kesehatan, itu jauh lebih penting. Ada juga yang sampai harus karantina. Jadi segala peraturan sudah kita buat, kita susun dan kita sepakati untuk dilaksanakan bersama. Prinsipnya Jakarta memberi ruang sebagai siapa saja datang ke Jakarta, tapi kami minta selama masa pandemi ini ditunda dulu kedatangan yang ingin ke Jakarta, saudara-saudara kita dari berbagai daerah. Kita minta ditunda dulu sampai nanti situasinya membaik ya. Kalau semua datang ke Jakarta, maka dapat menimbulkan potensi penyebaran COVID itu sendiri. Jadi kami minta yang ingin ke Jakarta ditunda dulu. Begitu juga warga Jakarta yang ingin keluar Jakarta, apalagi rekreasi, kita minta ditunda dulu. Akan diterapkan dalam satu aturan yang jelas, Pak? Kalau hanya imbauan seperti ini, mungkin saja masyarakat tidak begitu mendengarkan, Pak Riza. Oh, sudah ada, kan kami sudah ada pergub ya, setiap 2 minggu kami keluarkan pergub, capgub. Sejauh ini efektivitasnya seperti apa, Kak? Pak? Cukup baik di Jakarta, cukup baik. Kalau teman-teman lihat Jakarta, mohon maaf saya tidak bermaksud membandingkan dengan daerah lain, tapi bisa lihat sejauh mana efektivitas dari masyarakat di Jakarta dan di luar Jakarta terkait soal penggunaan masker umpamanya. Sudah bisa diukur itu. Teman-teman coba keliling daerah lain, bedakan dengan Jakarta. Kemudian teman-teman lihat coba kepatuhan daripada restoran, hotel, rumah sakit, tempat perkantoran dan sebagainya, itu jauh lebih patuh di Jakarta ya. Bahkan banyak kapasitas ketika kami membuka sampai 50% mal, ternyata yang datang tidak sampai 50%. Baik, Pak Riza, tadi Anda setuju bahwa memang PPKM yang dilangsungkan selama 1-2 ini tidak efektif. Inovasi dari Pemprov DKI Jakarta supaya ini menjadi efektif itu seperti apa, Pak? Yang tidak efektif maksud saya tadi soal lockdown di Sabtu Minggu ya. Kalau PPKM itu kan berlaku selama 14 hari. Memang 2 minggu ini atau 28 dalam PPKM 1 seperti PPKM Pak Jokowi belum efektif. Itulah tugas kita untuk meningkatkan. Mudah-mudahan di PPKM jilid ketiga atau di PSBB transisi ke depan kita bisa mengurangi penyebaran dan memutus mata rantai. Apa yang kami upayakan, satu tentu merevisi, menyempurnakan berbagai regulasi. Yang kedua menghadirkan aparat dalam rangka pemantauan pengawasan. Yang ketiga juga menegakkan aturan pendisiplinan atau penertiban dan pemberian sanksi. Kemudian yang 4 yang kami lakukan adalah yang lebih penting kampanye sosialisasi bagi masyarakat. Karena semuanya yang paling penting pada kepatuhan, ketaatan, disiplin masyarakat untuk selalu melaksanakan protokol COVID, protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, hidup sehat, bersih, dan lain sebagainya. Baik, Pak Riza, terakhir kalau tidak salah besok ini di Bogor ini akan diterapkan pembatasan di Sabtu Minggu. Kalau misalnya pembatasan tersebut di Sabtu Minggu di weekend tersebut misalnya berhasil dan angka penyebaran COVID menurun, apakah ini akan diadaptasi di ibu kota, Pak Riza? Ya tentu kita kan dalam mengambil kebijakan kan banyak referensi
mendengarkan Pak Gubernur itu kalau sebelum memutuskan kan rapat dulu di internal, pendapat dulu dengan pakar epidemiologi, mendengarkan pendapat masukan dari Forkopimda, koordinasikan, mendengarkan pendapat masukan dari pemerintah pusat, dari Satgas Pusat, dan prinsipnya sebelum mengambil kita bijaksana, demokrasi, menerima masukan dan membahasnya secara bersama-sama, kemudian diputuskan bersama. Kemudian juga terkait yang dilakukan oleh di Bogor, silakan itu kewenangan dari Bogor. Setiap daerah punya kewenangan masing-masing, punya hak dan kewajiban, kita saling bersinergi positif dalam rangka mengendalikan COVID-19. Baik, Pak Riza, sejauh ini menurut penilaian Anda dan juga hasil kajian dari Pemprov DKI Jakarta, jika dilihat dengan angka penyebaran COVID-19 di Jakarta, angka aktif COVID-19 di Jakarta, ketersediaan bed khusus COVID-19 di Jakarta, seberapa urgensi sih Pak kondisi atau seberapa bahaya atau menurut Bapak atau biasa-biasa saja menurut Bapak terkait dengan kondisi COVID-19 di Jakarta? Ya memang kondisinya masih cukup tinggi ya. Angkanya kita tahu ya rata-ratanya masih di atas 3.000 ya. Sekalipun memang kami meningkatkan testing kami. Jumlah testing kami sudah 122.285 dalam sepekan. Itu artinya 12 kali lebih tinggi dari yang diminta standar oleh WHO. Jadi kami memenuhi apa yang diminta oleh WHO, bahkan kami 12 kali lebih baik dari standar yang diminta. Dan bahkan kontribusi kami sudah mencapai 43,4% testing terhadap kontribusi nasional. Jadi upaya kami lakukan terkait 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Tugas kita masyarakat adalah 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan kalau semuanya disiplin, kita bisa mengurangi bahkan memutus mata rantai penyebaran COVID. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kita harapkan kebijakan yang diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta segera bisa menurunkan angka COVID-19 penyebarannya setiap harinya di Jakarta. Dan pemirsa jangan kemana-mana, dialog akan kami lanjutkan kembali di mana Jakarta baru berencana lockdown, sementara Kota Bogor sudah menerapkan ganjil genap akhir pekan. Wali Kota Bima Arya akan bergabung bersama kami usai jeda.